Jadi dia itu sering abusive ke anaknya, gitu. Jadi anaknya masih bayi, tapi sama dia tuh sering disilet-silet. Hai guys, happy to see you again. Welcome to TikTok. Hari ini hari Minggu, pas banget aku lagi mau santai-santai di rumah sambil maskeran. Tiba-tiba ada kakak-kakak aku datang. Jadi gimana kalau misalnya kita ajakin aja mereka ikut maskeran sambil ngobrol-ngobrol. Oke, kita undang aja. Dadah. Hai. Nah, kenalin ini kakak aku namanya Mas Vio. Hai dong. Halo, aku Vio. Yang ini kakak aku namanya Karlita. Hai semuanya. Hari ini aku mau maskeran pakai Emina yang Masquerade face mask. Ini baru pertama kali nyoba, first impression sekalian. Nih, Kak Mas mau yang mana? Adanya apa aja? Ini tea tree sama rice. Aku yang rice. Rice. Kakak Yang rice. dasar. Yaudah, kita akan maskeran, sambil maskeran. Ini gimana caranya? Dibuka, disobek. Terus dia apa ini, Dek? Dibuka, terus pakai sesuai bolongannya. A few moments later. Yang aku Depannya ini yang mana? Sarah sama aja kok. Tuh buat yang mukanya gede kayak Mas Dia aja muat, guys. Ada jenggotnya ya. Ini nyangkut sama kumis. Oke. Ini kita biarin sambil kita ngobrol-ngobrol. Nih kalau yang tea tree oil ini gunanya buat oil reducing dan moisturizing. Kalau yang rice ini fungsinya buat brightening and hydrating. Baunya gimana, Kak? Enak gak, Mas? Nggak terlalu kencang sih baunya. Iya. Nggak terlalu nyengat banget gitu. Iya. Kan ceritanya Mas Vio sama kakak kan suami istri ya, udah nikah berapa tahun, Kak? Nah, Apa ya? Dua ya. 2 tahun. udah 2 tahun. Ceritain dong waktu itu pertama kali ketemunya gimana sih? Ada aja. Aku mau ketawa rasanya. Terus lucu banget kayak baru kali ini gitu loh ngobrol jadi narasumber cuma sambil maskeran ini. Karena spesial di TikTok sambil harus cantik. Oke. Pertama kali ketemu itu ya zaman sekarang sih rata-rata kan juga pada ketemu di kuliah kan. Kita ketemu waktu lagi kuliah sama-sama di S1 di Psikologi Unpad. Abis itu pacaran lumayan lama ya Mas ya. 7 7 tahun. tahun pacarannya. Dari 2011 ya. Jadi kita ketemu di S1, pacaran, sempat LDR juga karena aku ambil S2 di Unpad, Vio ambil S2 di UI, kita sama-sama ambil master profesi psikologi. Terus abis itu lulus dari sana, sempat kerja sebentar, abis itu kita memutuskan untuk menikah gitu. Tadinya mau nikahnya udah lama. Begitu aku lulus S1, begitu Arlita mau lulus S1, tadinya mau nikahnya nunggu Arlita lulus S1, cuma katanya mau langsung lanjut S2. Oh. Jadi akhirnya nunggu S2 dulu. Berarti dulu Mas Vio sama kakak sama-sama S2 barengan ya, ngambil S2-nya ya? Ngambil Selesainya S2-nya juga bareng. Iya, selesainya Vio duluan. Mas Vio ngambil S2 apa di mana? Aku ngambil S2 Psikologi Klinis Dewasa di UI. Itu apa berarti profesi? Profesi. Jadi sekarang Mas Vio bisa praktek gitu sebenarnya atau gimana? Iya. Kan kalau profesi itu kita dapat lisensi psikolog deh. Jadi begitu kita punya lisensi psikolog itu kita sudah diizinkan untuk praktek psikolog gitu. Kalau kakak? Sama, cuma aku ambilnya di Unpad, ambilnya kalau Vio profesi psikologi klinis dewasa, kalau aku ambilnya profesi psikologi pendidikan. Jadi Vio biasanya disebut sebagai psikolog klinis, kalau aku biasanya disebut sebagai psikolog pendidikan. Berarti waktu lulus S2 barengan juga lulusnya, terus langsung nikah. Itu berarti kakak sama Mas nikahnya umur berapa sih? Tua ya Mas kalau Aku Mas waktu ya? itu 29. 30. 30. 30. Kurang sebulan. Enggak dong. 30 Kurang berapa hari? seminggu ya? Kurang 30 9 kurang hari. 9 hari. Iya, kalau aku 26. 26. Berarti bedanya hampir 4 tahun ya? Berarti dulu waktu nikah bisa dibilang udah sama-sama matang lah ya, secara usia, secara mental juga ya. Kalau menurut Mas Vio sama kakak sendiri, ada nggak sih kayak usia minimal atau usia ideal untuk menikah gitu? Sebetulnya gini sih,
Kalau ditanya patokan umur sebetulnya nggak ada gitu ya. Sebetulnya nggak ada. Yang jelas untuk sayang sama pacar, ibaratnya kita mencintai orang, terus kita pacaran sama menikah itu nggak sama. Itu 3 hal yang berbeda gitu. Misalnya gini, kalau kita sayang sama orang, sama lawan jenis, itu mau siapapun boleh gitu, ya kan? Mau umur berapa, mau suka sama lawan jenis yang umur berapapun, yang sifatnya kayak gimana pun, agama apapun, ras budaya apapun, itu boleh sebetulnya. Tapi terus kalau misalnya kita mau lanjut ke yang berikutnya, yang namanya pacaran, itu udah ada yang namanya hubungan gitu kan. Yang namanya hubungan itu udah ada faktor-faktor lain selain yang namanya love gitu. Nah itu yang nanti ngaruh tuh ke mulusnya jalannya hubungan pacaran gitu. Jadi semakin disiapkan faktor-faktornya, bisa dibilang sebagai individu dia semakin siap untuk menjalani hubungan pernikahan. Gitu. Ibaratnya kalau sekedar suka ya cuma perasaan suka aja cukup gitu kan. Tapi begitu mau pacaran itu kita akan memperhitungkan mungkin agama, mungkin izin orang tua gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin belum perlu juga, kayak misalnya kematangan kedewasaan mental, terus keuangan gitu kan. Nggak, untuk pacaran kan nggak harus punya duit dulu ibaratnya gitu. Tapi beda ketika kita udah mau nikah gitu. Kalau kita udah mau nikah itu ada nambah lagi tuh faktor-faktor yang kita harus siapkan. Jadi nggak boleh lagi sekedar cuma aku sayang dia, dia sayang aku, terus nikah. Belum tentu bisa langsung kayak gitu. Kenapa? Bukannya nggak bisa, cuma potensi konflik, potensi resikonya banyak. Contoh, aku sama Arlita misalnya sama-sama sayang gitu kan. Ya udah kita nikah, tuh udah sama-sama sayang gitu kan. Tapi terus ternyata keluarganya Arlita nggak mengizinkan. Kenapa? Mungkin karena agama beda misal. Belum tentu. Akhirnya mulus nggak pernikahannya? Belum tentu. Gitu. Itu kan potensi resiko yang kita harus hindari. Sedangkan yang namanya nikah itu kan kita jalanin hubungan ini berdua sampai mati gitu ibaratnya. Jadi kalau ditanya umur idealnya berapa, agak susah sih, karena yang tadi dikatakan patokannya bukan usia kronologis, walaupun memang kita bisa bilang rata-rata usia segini sudah siap gitu misalnya. Yang jelas menikah itu salah satu tugas perkembangan atau salah satu hal yang harus dilakukan oleh seseorang saat dia sudah dikatakan setidaknya dewasa muda. Dewasa muda itu berarti paling tidak di atas 21 tahun. Itu baru jadi setelah usia 21 tahun akan ada tujuan hidup yang harus diselesaikan, salah satunya adalah menikah. Makanya rata-rata usia 20-an orang-orang mulai berpikir untuk menikah, menjalani hubungan yang lebih serius dan sebagainya. Tapi kembali lagi ada yang usianya sudah tua tapi belum siap, ada juga yang usianya mungkin belum terlalu tua gitu ya, masih di awal-awal dewasa muda, tapi secara faktor-faktor yang tadi dijelaskan dia sudah matang, banyak yang sudah dipersiapkan, yang sudah dipikirkan gitu. Jadi tidak ada patokan pasti tentang usia yang ideal sebenarnya. Yang jelas selama fase perkembangannya sudah memenuhi dan sudah lulus semuanya gitu ya, karena fase-fase perkembangan itu harus dilalui dan dilulusi gitu, dan harus lulus. Contoh misalnya ada fase perkembangan di fase remaja itu misalnya menemukan jati diri gitu, menemukan identitas. Kalau identitas itu kita masih terus explore dan kita masih belum nemu identitas jati diri kita, terus kita tujuan hidupnya gimana, yang kayak gitu-gitu ya, akan sulit ketika kita menemukan pasangan. Karena yang namanya pasangan apalagi udah menikah, beda hobi aja itu bisa jadi potensi berantem gitu. Gitu. Kalau misalnya kita nggak nemu dari dulu dan pasangan kita juga belum nemu, gimana caranya kita saling kenal satu sama lain, sedangkan kita menemukan diri kita sendiri aja belum gitu. Gimana kita mau memperkenalkan ke pasangan kan gitu logikanya. Ilustrasi gampangnya kayak PR 2 hari yang lalu aja belum selesai, hari ini udah dikasih PR lagi, pasti tambah pusing kan gitu. Jadi sama gitu, ada tugas-tugas perkembangan yang belum selesai, terus sudah dihadapkan dengan misalnya tuntutan untuk menikah tapi dia belum siap karena masih ada hal yang harus dikerjakan,
pasti sedikit banyak akan berpengaruh ke bagaimana nanti dia menjalani pernikahannya. Oke, berarti kalau misalnya secara usia ideal tuh, secara usia kronologis nggak bisa ditentukan secara dikatakan A B C D gitu ya, tergantung setiap individunya sendiri Nggak ada juga. standar pastinya lah gitu. Ya, nggak ada standar pastinya. Tapi kalau misalnya secara perbedaan umur gitu, misalnya kan ada yang kayak beda 10 tahun, ada yang nggak, ada yang seumuran gitu. Atau kalau kayak kakak sama mas kan beda 4 tahun tuh gimana pengaruhnya? Atau baiknya gimana? Sebetulnya balik lagi ke kedewasaan masing-masing, karena kalau kita udah ibaratnya kita udah saling kenal, udah cocok secara personality, udah match, dan nggak ada faktor lain yang menjadi potensi konflik, harusnya sih nggak ada masalah. Pertama, paling potensinya gini, kalau cuma beda misalnya mungkin 2-3 tahun, 4 tahun, harusnya sih nggak terlalu akan ada perbedaan masalah ya. Mungkin yang akan berbeda ketika ada gap antar generasi gitu. Kan kita kenal tuh yang namanya baby boomers, Gen Z, Gen Y gitu kan. Nah, itu ketika udah ada perbedaan generasi, biasanya akan ada ya perbedaan dalam cara pola berpikir, konsep dan konstruk yang kita anut dalam menyelesaikan masalah dan cara memandang masalah gitu tuh biasanya beda. Contoh gampang misalnya, kan sekarang lagi banyak tuh yang ibaratnya nikah beda umurnya bisa 10 tahun lebih gitu kan. Nah, itu biasanya nanti ketika yang ibaratnya cowoknya lebih tua 10 tahun daripada ceweknya gitu. Ketika cowoknya menginjak usia berapa, dia udah akan beda generasi nih. Nanti yang satu ngomongin masalah musik beda, ngomongin selera film akan beda, terus masalah perbedaan kecanggihan dalam teknologi itu juga akan beda gitu kan. Terus generasi zaman sekarang nih biasanya suka mencampur-campur bahasa gitu kan, karena memang ketika kita makin tech savvy, bahasa itu akan bahasa asing itu akan makin menginternalisasi gitu. Sedangkan yang generasi sebelumnya belum seperti itu. Jadi kadang mungkin suka sebel juga karena ini bahasa dicampur-campur lah yang kayak gitu-gitu. Banyak sih potensi-potensi yang menyebabkan mungkin potensi berantem itu aja sih. Cuma kalau dibilang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga ya kita nggak bisa ngambil kesimpulan langsung ke sana ya. Kan soalnya sekarang nih lagi lagi rame gitu di sosial media tentang fenomena pernikahan anak umur 16 tahun. Kan itu sebenarnya masih di bawah umur kan. Terus ini juga pasangannya itu usianya udah 10 tahun di atasnya gitu. Menurut Mas sama Kakak gimana soal fenomena itu? Dapat KTP aja belum ya berarti ceweknya ya? Oke. Sebenarnya sih dulu aku pernah sedikit banyak membahas tentang itu gitu. Sebenarnya kalau fenomena menikah muda di Indonesia itu hitungannya dan di Asia Tenggara itu hitungannya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara luar kayak negara Amerika atau Eropa. Nah, tapi memang alasannya beda-beda. Lebih banyak memang di daerah pedesaan daripada di perkotaan dengan alasan misalnya alasan ekonomi, alasan safety, mungkin orang tuanya merasa dia akan lebih aman saat misalnya sudah memiliki suami dan sebagainya gitu. Tapi memang kalau kita balik lagi ke tugas perkembangan di usia 16 tahun, tugas perkembangannya berarti masih di remaja akhir kan, dia belum masuk ke dewasa muda. Nah, di remaja akhir itu fokus perkembangannya masih berkisar di area pencarian jati diri, kemudian juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, kemudian juga pendidikan, fokus ke pendidikan, menyelesaikan pendidikan dasar gitu. Jadi memang fokus di usia segitu itu masih di area sana, sehingga kalau misalnya memang tadi Detia cerita ada anak umur 16 tahun udah nikah, itu pasti sedikit banyak pasti akan mempengaruhi tugas-tugas perkembangannya sebagai remaja akhir gitu. Biasanya sih seperti itu, entah misalnya karena begitu kita nikah, mau sekaya apapun kita, sesultan apapun kita gitu ya, tetap ada
peran sebagai seorang istri yang muncul. Ada satu peran baru nih. Kalau dulu dia hanya sebagai seorang anak, seorang murid, seorang teman, dan mungkin seorang pacar, sekarang nambah satu nih, seorang istri. Dengan tanggung jawabnya istri, harus mengurus suami, kemudian juga harus mengurus rumah, harus memastikan segala macam hal di rumah tangganya berjalan dengan baik. Yang berarti PR baru kan, PR tambahan nih buat dia gitu. Jadi pasti kurang lebih akan mempengaruhi apa yang harusnya dikerjakan di usianya dia gitu sih. Mas. Mungkin gini, ini salah satu kasus yang pernah aku pegang gitu ya. Sekali lagi ini tidak mengeneralisir ke semua pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini gitu. Tapi memang sekali lagi ini potensi yang muncul di kasus-kasus spesifik, tidak bisa digeneralisir ke semua pasangan. Karena nikahnya waktu masih remaja, ceweknya ini ibaratnya belum siap dengan beban mental yang harus dia tanggung sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu gitu. Karena di satu sisi dia masih mencari jati diri, dia masih mencari identitasnya. Gue siapa, buat apa sih gue hidup di dunia gitu kan, apa bener gue udah harus melayani suami gue dan sebagainya. Nah pada saat dia datang ke aku itu, dia udah bawa anak, dan pada saat dia cerita kasusnya, jadi dia itu sering abusive ke anaknya gitu. Jadi anaknya masih bayi tapi sama dia tuh sering disilet-silet gitu. Jadi itu potensi abusive karena memang dia, sekali lagi, dia belum siap mental untuk menjadi istri dan belum siap mental untuk menjadi ibu Di usianya saat itu. saat itu. Terus ada lagi kasus yang sama abusive, cuma mungkin si istri itu di abuse sama suaminya gitu. Dia udah punya anak dan anaknya udah lumayan besar, mungkin udah umur 4-5 tahun, dan si istri ini sering dipukulin, dibanting sampai memar-memar di depan anaknya, dan anaknya jadi ketakutan gitu. Itu juga yang jadi potensi dampak ketika perbedaan umurnya lumayan jauh. Berarti kan si suami ini punya superior. Ya betul, lebih merasa superior, lebih merasa punya power, lebih mendominasi gitu. Jadi ngerasa dia bisa menyalurkan kesalahannya, melampiaskan amarahnya ke istrinya gitu, karena istrinya secara umur itu inferior dari dia tuh. Dan ada beberapa kasus lain yang mungkin cukup ekstrim gitu ya. Jadi kayak misalnya, jangankan 16 tahun deh, kasus yang aku temuin itu umur 12, hampir 13 tahun dia udah punya anak gitu. SD tuh ya, baru lulus SD. Lulus SD. Benar. Begitu lulus SD langsung dinikahin, langsung punya anak, langsung hamil, langsung punya anak gitu. Terus sekarang si cewek ini sudah usia 40-an ya, dan sekarang dia sama anaknya udah kayak teman sendiri. Tahu nasibnya dia gimana? Udah 3 kali nikah dan 3-tiganya ditinggal lari sama suaminya gitu. Kenapa? Karena di pernikahan yang pertama ini dia ditinggal lari sama suaminya, dan sedangkan bayangin anak baru lulus SD, punya anak, ditinggal sama suaminya. Dia nyari kerja aja belum, lulus sekolah aja belum, tapi dia udah harus punya beban membesarkan anak gitu. Bayangin gimana rasanya perasaan dia ke cowok-cowok yang lain. Dia dengan umur segitu dia sudah dikhianati kepercayaannya, udah pasti ada trauma tersendiri gitu sama yang namanya laki-laki. Terus dia nikah 2 kali lagi dan dua-duanya ditinggal. Bayangin kayak gimana traumanya gitu. Jadi memang bukannya nggak baik sebetulnya menikah di usia dini, tapi kembali lagi ke persiapan mentalnya gitu. Ketika dia sudah dewasa secara mental dan memang sudah siap menanggung semua resiko dan beban yang akan dia ini, ya monggo silakan gitu. Kita kan nggak pernah bisa memaksa keinginan orang ya gitu. Nah berarti itu semua balik lagi ke persiapan. Nah menurut kakak sama mas, sebenarnya sebaiknya apa aja sih yang perlu dipersiapkan
matang-matang sebelum memutuskan untuk menikah? Yang pertama kayaknya uang ya, kalau ya mulai dari yang paling surface dulu kali ya. Pertama persiapan finansial yang pasti, karena begitu kita nikah itu kita membuat rumah tangga baru kan, berarti sudah saatnya memang mau umur berapapun kita sudah harus hidup lebih mandiri gitu. Jadi persiapan finansial pasti, kemudian juga persiapan mental sebagai individu maupun sebagai pasangan. Persiapan mental sebagai individu itu bisa mulai dari mengenal diri kita, kemudian juga menerima kita tuh manusia ada kurang lebihnya seperti apa, sehingga kita juga tahu apa yang harus diantisipasi dari diri kita nanti saat sudah menikah. Atau dengan kata lain, kita harus mulai memikirkan potensi konflik apa yang muncul nanti saat menikah, karena nikah itu pasti ada konfliknya di dalamnya, tapi sejauh mana kita bisa mengatasinya itu yang harus kita persiapkan gitu. Jadi kita harus tahu dengan baik diri kita seperti apa, tahu dengan baik pasangan kita seperti apa, kemudian juga harus dikomunikasikan dengan pasangan. Akan lebih baik kalau misalnya memang ada pembicaraan mengenai pernikahan seperti apa sih yang kita berdua inginkan, mulai dari misalnya mungkin perintilan ya, kayak mau tinggal di mana, kemudian siapa breadwinner-nya, yang pencari nafkahnya Dan siapa. jangan lupa kalau udah nikah itu yang harus kita kenal tuh bukan cuma pasangan kita loh, tapi Iya, keluarga dan betul. budaya di keluarganya dia Betul. gitu. Karena terus terang itu yang paling sulit ya gitu. Jadi membiasakan diri ketika kita harus hidup di keluarga pasangan kita gitu. Yang which is kalau aku sama Arlita beda banget nih gitu, kebiasaan dari kecil sampai sekarang, budayanya gitu itu Iya. beda banget, dan itu benar-benar harus nyesuaiin banget gitu. Jadi apa yang harus pasangan kita antisipasi nanti di keluarga kita, apa yang harus kita antisipasi di keluarga pasangan kita, bagaimana harus berperilaku, misalnya nilai-nilai apa yang ada di keluarga kita, itu harus setidaknya harus dikomunikasikan ke pasangan, kemudian dibicarakan gimana nih cara menyiasati potensi konflik nanti yang mungkin muncul itu. Kemudian juga persiapan lainnya yang menurut kita sangat efektif itu adalah membiasakan mengkomunikasikan segala jenis masalah dengan asertif gitu. Jadi kadang konflik itu pasti ada, tapi ada konflik yang kayak ketumpuk meledak gitu, karena pasangannya tidak terbiasa untuk membicarakan masalahnya gitu. Kalau pacaran berantem, kita break ya seminggu, diem-dieman, marahnya hilang, ketemu lagi, masih bisa. Kalau nikah berantem itu masih satu kamar juga tidurnya gitu, jadi nggak mungkin masalah itu kita biarkan saja, sehingga memang faktor rasa percaya sama komunikasi yang efektif itu harus dibiasakan terbangun kalau bisa sebelum pernikahan gitu. Oke, Lucy ada yang mau ditambahin? Udah sih. Oke. Udah ya ini ya. Iya, udah nih kayaknya nih. Udah. Ini Wow. gimana rasanya, Mas? Maskernya? Tadi sih pas Jangan dielap Mas, nggak boleh dielap. Oh gitu, nggak Biar boleh ntar dielap. nyerap sendiri. Maaf ya, aku baru pertama pakai masker. Sama kakak Arlita nggak pernah diajarin pakai masker. Biasanya dipakein. Jadi tinggal tidur sambil baca novel, terus udah di. Oh, terus dibawa tidur maskernya? Enggak, aku yang bukain, Enggak. aku yang ini. Ya Allah, baiknya istri ini. Tadi sih waktu pas make biasa aja, maksudnya kayak ditempel pakai tisu basah aja gitu. Cuma begitu pas dilepas sih Segar. berasa segar, semeriwing, terus Ini kan kakak sama Mas brightening, merasa cerahan nggak mukanya? Lumayan sih. Sebenarnya kalau yang berasa banget di aku adalah pertama si lapisannya tuh nggak terlalu tebal. Iya, Kan nggak enak ya kalau tebel-tebel kasar. ada yang tebel emang. Ada yang tebel banget. Gak tahu ya. Kalau ini lumayan lembut sih. Terus yang paling enak adalah biasanya tuh aku agak takut beli masker di drugstore karena kulit aku kan sensitif. Jadi banyak pas yang dipakai tuh jadi panas gitu loh deh. Oh iya, aku juga pernah. Kalau ini enggak sih, which is berarti mungkin alkoholnya juga lumayan Nggak terlalu, aman ya. Iya, nggak terlalu kenceng ya. Oke. Oh ya, sebelum ditutup, setahu aku kakak sama Mas tuh punya biro ya? Ya. iya. Nah, boleh ceritain nggak? Jadi
Itu jadi bironya kakak sama mas itu namanya hibo.id. Nah, mereka tuh punya Instagram. Nah, di Instagram itu mereka juga sering sharing-sharing konten tentang psikologi yang mungkin bisa kalian alami sehari-hari juga nih gitu. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, bisa cek Instagramnya, ntar aku taruh sini. Terus abis itu bisa request juga, mungkin bisa DM. Nah, tapi sebenarnya Hibo ID itu apa sih? Jadi Hibo itu sebenarnya biro psikologi yang kita bangun. Awalnya itu bentuknya komunitas belajar saat kita masih di S1 ya Mas. Kebetulan kita juga ketemunya di situ gitu. Dibuatnya oleh Vio, kemudian memang terus berjalan sampai sekarang. Banyaknya sih kita menangani kasus-kasus kelompok seperti training, kemudian assessment, tapi kita juga menangani kasus-kasus assessment dan intervensi individu, misalnya konseling online, kemudian ada assessment psikologi tertentu gitu. Itu Kayak kita, minat bakat gitu Iya, juga ya. Jadi iya. Kalau mau konseling langsung juga boleh, tinggal DM aja, nanti hubungi kita, tinggal kita janjian. Kita bisa mungkin lebih enak kan, namanya konseling, ngobrol, mencurahkan isi hati dan masalah tuh emang paling enak sebenarnya ketemu langsung Iya, sih. Cuma memang dalam kondisi saat ini silakan aja kalau mau konseling via online, via chat, itu kita juga sangat terbuka untuk membantu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa buka aja Instagramnya hibo.id. Nah, nanti di bio-nya itu ada link ke line account kita. Jadi segala macam yang ingin ditanyakan atau kalau ingin mendaftar konseling dan segala macam itu bisa melewati line account kita. Oh ya, terus kan Hibo bukannya suka ini ya Kak, bikin kayak seminar-seminar gitu. Iya, jadi pantengin aja Instagram kita, siapa tahu nanti pas kita lagi bikin event atau apapun itu, kalian bisa langsung join. Betul. Oke, pertanyaan terakhir buat Mas sama Kakak. Kan tadi Kakak sama Mas sudah ngasih banyak nih tips-tips pernikahan kalau misalnya dari sudut pandang psikolog gitulah ya. Berarti enak dong kalau misalnya nikah sama psikolog. Enggak.